selama masa COVID kemarin itu kan, kita kan tidak diperkenankan untuk mencium salib, ya kan, itu karena kondisi dan seperti yang Romo katakan. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap penghayatan momen penyaliban Yesus itu, Romo? Baik. Momen yang paling penting dari penyaliban dari liturgi atau perayaan Jumat Agung yakni untuk salib yaitu waktu mengangkat salib untuk perarakan pengangkatan salib, saya sebut dengan reparatio crucis tadi. Jadi elevatio crucis. Jadi menghunjukkan salib supaya kita lihat beginilah salib tokoh penentu Yesus dan juru selamat kita yang penaruh iman di sana. Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yakni adoratio crucis tadi, menyembah atau menghormati salib itu dengan cara tadi mencium. Itu satu pilihan. Oh, berarti fakultatif ya? Fakultatif. Oh, yang saya sebut tadi tergantung dari kebiasaan setempat. Ada di tempat lain orang menabur bunga, itu juga tanda. Kalau dihubungkan dengan COVID ya dari aspek higienis ya, di sana kita lihat juga COVID itu sendiri suatu pengalaman baru yang sedikit banyak juga membongkar kemapanan liturgi dan sebagainya, termasuk juga dengan perayaan Jumat Agung tadi. Tapi bahwa itu tidak mengurangi makna. Baik, Romo. Berikutnya, Romo, tentang makna dalam perayaan Paskah ini, Romo. Perayaan Paskah itu kan bukan merupakan khas milik orang Kristen, Romo. Ya, karena sebelumnya itu sudah ada dalam tradisi Yahudi. Kira-kira apa yang membedakan antara keduanya nih, Romo? Paskah dalam tradisi Yahudi dengan juga Paskah dalam tradisi Kristen, dalam iman kita, supaya pemirsa atau sahabat setia kita podcast bisa paham gitu pertanyaan ini. Baik, ya terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ya, bahwa perjanjian baru itu tidak melepaskan perjanjian lama, satu kesatuan. Tradisi Yesus, kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah seorang Yahudi. Dia juga menjalani ritus-ritus tradisi Yahudi ya, antara lain perayaan Paskah Yahudi ya. Perayaan Paskah Yahudi itu tadi sudah kita bicara tentang tata upacaranya. Tadi salah satu yang pokok adalah anak domba, penyembelihan anak domba ya. Sehingga kematian Yesus itu dalam Injil Yohanes itu dia katakan itu pada hari Jumat Agung. Sementara penyembelihan anak domba dalam tradisi Yahudi itu pada Kamis Putih ya kita katakan. Karena mereka akan merayakan Paskahnya itu setelah itu Kamis penyembelihan itu, Jumat itu mereka merayakan Paskahnya mereka. Jumat dan Sabtu sebagai hari Sabat mereka, hari ketiga. Tapi kita memaknainya juga dari harinya itu sudah berbeda. Hari kebangkitan Yesus itu adalah hari Minggu dan hari pertama dalam pekan. Jadi dalam tradisi Kristen itu hari pertama dalam pekan adalah hari Minggu, bukan hari Senin. Sehingga dari segi harinya saja itu sudah ada hal yang berbeda yang dipakai. Kalau tradisi Yahudi tadi, Romo, hari Jumat dan Sabtu. Ya. Kalau tradisi Kristen hari Minggu. Hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi Yesus tetap bahwa dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia memaknai kematian atau hidupnya itu secara baru, dan juga dilihat oleh orang-orang Kristen tentang tradisi perayaan Paskah itu sendiri, di mana hari Paskah adalah hari kebangkitan Kristus sendiri, dan Kristus itu adalah matahari sejati.
matahari yang kalau dalam perayaan malam Paskah ada nyanyian malam Paskah yang Yesus itu bintang kejora. Jadi perayaan malam Paskah itu sebenarnya satu vigili yang panjang, dan bacaan yang banyak itu menurut tradisi liturgi kuno. Itu bacaan itu dengan renungan doanya itu sampai malam Paskah, sampai dengan pagi hari ketika matahari terbit, disitulah orang merayakan Paskah dan menandakan bahwa Tuhan itu bangkit sebagai matahari, ya, menyinari cahaya yang memberikan terang. Ya, begitu. Oke, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi itu tadi perbedaannya, Romo. Yang pertama tadi itu waktunya. Kalau dalam tradisi Yahudi itu hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau dalam tradisi Kristen itu hari Minggu. Ya. Lalu dalam tradisi Yahudi itu yang disembelih itu adalah anak domba, sedangkan dalam Paskah kita itu anak domba itu adalah Yesus sendiri. Oke. Yang menjadi korban satu-satunya dan korban yang terakhir. Dan kalau bicara tentang Paskah itu sendiri, kadang-kadang kita mengerti bahwa Paskah itu adalah hari Minggu, tapi sebenarnya lebih dalamnya kita sebut dengan misteri Paskah. Misteri Paskah itu hari suci itu satu kesatuan saja. Jadi Paskah tidak mungkin dirayakan tanpa adanya Jumat Agung dan Sabtu Kudus. Disitulah hari suci kita yang penting di situ. Dan itu adalah satu kesatuan tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan. Itu misteri Paskah. Oke, jadi Paskah itu bukan hanya soal kebangkitan, tapi juga 3 hal itu dari sengsara yang terjadi pada hari Jumat itu, kebangkitan Yesus juga, wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi misteri Paskah Kristus itu punya makna yang satu kesatuannya dari 3 hari itu. Oke, terima kasih Romo, luar biasa. Oke Romo, lalu kira-kira dari semua penjelasan tadi Romo itu apa yang membuat Paskah ini menjadi inti perayaan iman Kristiani? Baik, inti iman Kristiani itu adalah tentang peristiwa Yesus, ya. Ya. Dan peristiwa Yesus itu kita tidak saja maknai dengan misteri Paskah. Peristiwa Yesus itu sebenarnya satu kesatuan dengan peristiwa inkarnasi, yakni kelahiran Yesus itu sendiri. Itu satu misteri yang besar dalam iman kita. Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan tentang siapa Yesus, kalau kita bicara tentang dari inkarnasi sampai dengan Paskah, maka di situ adalah Allah yang memberikan dirinya untuk kita, untuk manusia. Dan pemberian diri Allah itu total, katakan sehabis-habisnya dengan peristiwa salib. Tetapi juga bahwa Allah dari peristiwa Paskah, inti dari peristiwa Paskah itu sendiri, Allah tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan Jumat Agung dan kesunyian Sabtu Kudus, tetapi kemeriahan Minggu Paskah. Disitulah kita katakan saja satu triumfalisme Allah di balik kegelapan hidup, dosa-dosa yang menghantui upaya manusia. Aspek harapan akan kebangkitan yang harus ada. Katakan saja ini Rita podcast dengan latar belakang hitam, tidak semuanya hitam sini, tapi ada putihnya saja. Dan situlah harapan yang harus sedikit cahaya kecil di balik kegelapan itu. Itulah iman kita. Jadi sahabat setia Rita podcast, sengaja sekali pada episode hari ini kru menyiapkan lilin. Ini bahasa simbolis itu Romo. Seperti yang Romo katakan, di sini ada cahaya yang memberikan terang. Kurang lebih seperti itu juga iman Kristiani, di mana Yesus itu hadir sebagai pemberi terang. Oke. Romo ketika mendengarkan beberapa khotbah tentang Paskah itu atau juga membaca literatur itu, seringkali saya dengar dan saya baca
bahwa Paskah itu menjadi suatu momen kemenangan Tuhan atas dosa dan kematian. Kira-kira bagaimana kita memahami ini, Om? Bahwa Paskah itu menjadi suatu momen kemenangan Tuhan Allah atas kematian dan dosa. Allah sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut dan juga dosa. Momen yang paling utama untuk memaknai Paskah bahwa Allah telah mengalahkan maut atau kematian itu sendiri, dan kalau dalam teologi tentang dosa itu maut yang harus dikalahkan oleh Allah adalah kematian itu sendiri. Kematian dalam pengertian kematian yang total. Maksudnya artinya bahwa kita manusia itu mati itu hal yang normal ya. Kematian adalah satu bagian dari kehidupan sebenarnya. Sejak manusia lahir arahnya adalah menuju kematian. Orang Jerman bilang saya juto deh, adaku untuk kematian. Nah, itu adalah kematian manusia. Tetapi yang paling menggelapkan dan menakutkan itu adalah kematian selama-lamanya. Maksudnya kematian jiwa dan raga kita tanpa ada harapan kebangkitan itu sendiri. Itu artinya kematian total. Dan ketika ada kematian total itu artinya hidupmu akan jauh dari Allah. Ketika ada jurang hidupmu dengan Allah, di situ adalah ada satu kematian yang abadi. Allah tidak menghendaki kematian abadi itu sendiri. Makanya Paskah pertama-tama kita rayakan itu dan kita maknai mulai dari peristiwa pertama kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, di sana itu adalah bukan saja bahwa orang masuk dalam persekutuan gereja, itu konsekuensi yang kemudian, tetapi rahmat dan Paskah itu sendiri adalah Allah memberikan tempat untuk kehidupan abadi kepada manusia. Bahwa tempat itu disiapkan, sekarang tinggal bagaimana kita menjalani jalan-jalan yang harus dilewati supaya sampai pada kehidupan abadi itu sendiri. Dengan kita katakan manusia dibebaskan dari dosa asal, karena kematian akibat dosa ya, dosa asal. Tapi bahwa manusia juga harus punya tanggung jawab untuk menjalani hidupnya supaya dia sampai ke sana. Jika dia dalam kehidupan itu punya kekurangan, kelemahan, ya itu kita sebut dengan dosa. Artinya ada kelemahan, kekurangan dalam diri manusia. Tetapi kekurangan dan kelemahan itu diampuni oleh Allah, dan dengan peristiwa Paskah Yesus Kristus sendiri, kita sedikit banyak sudah mendapat jaminan tempat di sana. Kalau memang masih ada kurang, ada tahapan pemurnian harus dibuat supaya dia tidak sampai pada kematian kekal. Jadi orang Kristen tidak akan sampai pada kematian kekal karena dia terus-menerus dibersihkan, diampuni oleh Allah. Tempatnya ada di sana. Soal lama atau cepatnya tahap pemurniannya, nah itulah kita sebut dengan dalam liturgi, artinya doa-doa kita pada orang yang sudah meninggal supaya jalannya itu cepat sampai ke tempat yang sudah disiapkan itu sendiri. Berarti Paskah ini juga punya makna yang bertalian dengan kehidupan setelah kematian. Ya, karena makna Paskah itu sendiri adalah kebangkitan. Kematian itu adalah satu kenyataan hidup manusia. Tetapi apakah ada kebangkitan itu tidak, bukan itu bukanlah satu realitas manusia. Ya, makanya istilah Paulus katakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sia iman kita. Nah, dan kita ambil bagian dalam melalui pembaptisan itu, kita ambil bagian di dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Jalan kita adalah mengikuti apa yang sudah dialami oleh Yesus. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan bagi kita akan kehidupan kekal setelah kematian. Makanya seberapa sulit pun hidup kita ini, seberapa gelap pun hidup kita ini, kita harus punya keyakinan, kepercayaan bahwa Allah itu Maha Raya dan Dia akan
memberikan setitik terang atau cahaya di hidup kita. Jangan terlalu putus asa dalam hidup ini, persoalan hidup di dunia ini, dalam keluarga kita atau hidup kita sebagai seorang imam, calon imam banyak. Tapi jangan sampai kita sampai pada keputusan di mana kita meragukan Allah dan mau bertindak lebih baik atas pengalaman-pengalaman pahit hidup kita. Oke, dari situ adalah harapan. Terima kasih Om untuk penguatannya juga. Oke Om, berikutnya ini berkaitan dengan liturgi selama perayaan Paskah ini Om. Seperti tadi Romo sempat singgung juga tentang perayaan Paskah itu yang dimulai pada malam hari itu, hari Sabtu Suci dan juga hari Minggu. Kalau hari Sabtu itu kan kita juga buat misa Paskah juga hari Minggu. Kira-kira apa yang menjadi kekhasan dari dua perayaan ini Om? Pertama-tama perayaan malam Paskah itu dalam ketentuan dimulai ketika matahari sudah terbenam. Itu kenapa seperti itu? Itu untuk menandakan peralihan di Paskah itu kan juga punya arti sebenarnya adalah peralihan dari gelap ke terang, dari mati ke hidup, dari derita kepada kebahagiaan. Makanya simbol itu harus tampak kuat di dalam perayaan itu. Ketentuan gereja perayaan malam Paskah dibuat setelah matahari terbenam untuk menandakan peralihan tadi dari gelap ke terang. Yesus adalah cahaya sang terang. Dan itu harus ditunjukkan di dalam liturgi. Perayaan malam Paskah intinya adalah tadi yang saya sebut itu adalah vigili. Kita tahu vigili itu adalah malam berjaga. Malam berjaga karena pengalaman Paskah tadi bahwa Tuhan bangkit. Tuhan bangkit itu bukan pada hari Sabtu, tapi pada hari Minggu. Paginya itu pagi. Ketika pengalaman itu orang tahu bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, makanya malam itu adalah lebih banyak malam renungan, malam doa. Seharusnya hening, karena itu sebenarnya belum bangkit, Iya, lebih banyak orang mendengarkan. Kalau dalam tradisi perayaan Paskah tua itu malam itu adalah orang membacakan sabda Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Imam-imam membawakan khotbah, mengantar orang untuk meyakinkan orang bahwa kita akan mengalami satu sukacita yang besar. Dan itu puncak dari ketiadaan Tuhan tadi sampai pada Tuhan yang ada itu dari menerima komuni suci. Makanya hari Paskah itu adalah hari komuni suci di sana. Tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita itu adalah dengan menerima komuni suci. Makanya orang-orang yang berdosa itu setelah dia diterima kembali di dalam gereja, dulu disebut ekskomunikasi, karena dia mencederai kehidupan gereja itu sendiri. Maka dia harus dikeluarkan dulu, disiplinkan di luar. Kalau dia diarah masuk lagi pada hari Paskah itulah dia menerima komuni, tanda kehadiran Tuhan di sana. Tuhan yang bangkit dalam rupa itu. Jadi sebenarnya dua makna perayaan yang sedikit berbeda, hanya sekarang tidak terlalu nampak lagi perayaan itu. Sehingga poin pentingnya tadi Romo bahwa malam Sabtu Suci itu merupakan malam vigil, malam kita berjaga, dan Yesus itu belum bangkit. Yesus bangkit itu pada hari Minggu. Jadi sejarahnya kenapa sampai pada perayaan itu dibuat pada malam Paskah langsung dengan menerima komuni ini, karena orang tidak sanggup untuk berjaga yang lama sampai dengan dini hari itu pagi. Makanya dibuat perayaan pada malam besok tetap ada perayaan. Yang penting setelah matahari terbenam. Apakah ini juga ada hubungannya dengan pergantian hari dalam tradisi Yahudi? Karena sejauh yang saya baca itu kan dalam tradisi Yahudi itu kan pergantian hari itu kan terjadi pada pukul 6 sore. Ya. Jadi hari itu dihitung mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Bukan hari itu dihitung mulai dari jam 12. Jadi waktu perharian, waktu harinya Yahudi berbeda.
Terus kira-kira apa arti upacara tradisional Paskah itu seperti memakai pakaian putih dan memegang lilin? Ada tradisi lain juga, mungkin ada telur Paskahnya. Gitu. Oh iya, itu juga tradisi telur Paskah, pakaian putih, lilin putih. Jadi putih itu adalah warna liturgi. Putih itu, jadi kita lihat kain altar itu dihias dengan putih, kain piala, perlengkapan piala dengan kain putih, semua itu melambangkan kesucian, kemurnian. Bahwa dengan perayaan Paskah itu kita mengenakan kain putih, tanda bahwa kita dibersihkan, tanda bahwa kita dimurnikan, tanda bahwa hati kita siap untuk Allah, gitu. Kemudian tradisi lain misalnya di Eropa itu mereka mulai dengan telur Paskah, ya. Telur Paskah tanda bahwa dengan telur itu kan ada satu kehidupan baru yang lain dari sana kan, itu dibuat simbol-simbol untuk menandakan kehidupan baru. Karena ya, dan kalau tadi juga jangan lupa satu, bahwa bukan hanya warna yang putih tapi cahaya itu sendiri melambangkan cahaya Kristus. Ya, karena dulu waktu kecil ini sekedar berbagi pengalaman, kami biasanya anak kami itu buat acara seperti itu, cari telur Paskah. Oh, sekarang baru saya mengerti ternyata itu maksudnya, simbol kehidupan baru itu. Oke, sebagaimana kebangkitan Kristus itu juga mesti membawa kehidupan baru itu. Oke, baik Romo, itu tentang liturgi. Lalu tentang makna Paskah itu sendiri, karena kan Paskah itu kan bukan hanya sekedar sebagai sebuah perayaan, tetapi juga mesti membawa makna tertentu dalam hidup kita. Kira-kira menurut Romo, bagaimana kita menghidupi semangat Paskah itu dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita membawa orang itu pada Paskah itu, Romo? Semangat hidup Paskah yang harus kita nyatakan paling realistis, ya. Paling realistis itu bahwa Paskah kita yang sesungguhnya itu hari Minggu itu. Hari Minggu. Jadi dalam sejarah perayaan Paskah secara liturgi, sebelum adanya perayaan Paskah tahunan, Paskah yang sesungguhnya dirayakan setiap hari Minggu. Kemudian baru mengenangkan kematian Yesus, dibuatlah perayaan tahunan, tetapi Paskah yang sesungguhnya itu adalah setiap hari Minggu. Itu adalah Paskah. Nah, makanya apa makna Paskah untuk kita? Ya, hormatilah hari Minggu itu sebagai hari Paskah. Caranya apa? Bagaimana kalau sebut diri sebagai pengikut Kristus, orang Katolik, seorang imam ataupun calon imam, biarwati, tapi tidak memaknai hari Minggu itu sendiri sebagai hari Paskah. Artinya apa? Datang berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan bersama. Paskah itu adalah perayaan bersama, bukan perayaan imam saja. Jadi itu yang paling konkret, ya, makna Paskah untuk hidup kita, mengalami Paskah Tuhan setiap hari Minggu, dan itu juga tidak akan menjadi sempurna kalau hanya datang pada hari Minggu saja dan tidak menerima komuni, karena puncak dari seluruh partisipasi kita ambil bagian di dalam sengsara, misteri sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan itu adalah dengan menerima komuni suci. Kita lihat mungkin berapa banyak orang Katolik yang menghargai hari Minggu lagi sekarang, berapa banyak yang menerima komuni pada hari Minggu itu. Padahal itu kan sebenarnya Paskah hari Minggu itu, ya, hari kebangkitan Yesus. Jadi Paskah itu bukan hanya dirayakan sebenarnya satu kali dalam setahun, dalam satu tahun liturgi, tapi setiap hari Minggu. Sehingga pesan penting untuk kita semua, untuk para sahabat podcast, jangan lupa datang ke gereja pada hari Minggu. Ya, dalam tradisi gereja juga kan disampaikan tentang 5 hukum gereja, ya. Termasuk ya hari Minggu. Itu karena maknanya ambil dari sini, dan juga hari Minggu itu adalah harinya Tuhan
Dan karena itu adalah hari itu, dia harus sedikit berbeda dari hari biasa, di mana kita punya aktivitas harian yang biasa. Hari itu adalah diperuntukkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu dengan cara apa? Dia lebih banyak mendekatkan diri dengannya, atau juga berbagi kasih pada orang di sekitar kita. Itulah makna Paskah kita. Dan ketika kita dikasih oleh Allah, maka ya kita juga dapat berbagi kasih. Jadi itu ya pribadi Paskah, pribadi yang mampu berbagi dengan sesama, sebagaimana Allah juga memberikan diri untuk kita. Oke, terima kasih Romo. Tidak terasa Romo, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita di episode kali ini. Mungkin Romo punya pesan atau kiat tertentu atau apalah kepada sahabat setia kita podcast Romo di penghujung jumpa kita. Ya, sahabat setia Rita Podcast, bincang-bincang malam hari ini sangat luar biasa. Saya the host yang luar biasa mengantar kita pada pembicaraan tema tentang perayaan Paskah dan makna Paskah untuk hidup kita. Paskah itu adalah satu perayaan iman yang dimaknai dengan sungguh dalam kehidupan kita sekalian, bahwa tanpa kebangkitan itu kita tidak mempunyai harapan hidup di dunia ini, dan tanpa kematian Yesus kita juga tidak merasakan bahwa hidup kita ini lebih banyak diwarnai oleh hal-hal yang positif saja, ya, yang menyenangkan saja, yang mengembirakan. Itu kan itu bukan hidup manusia yang sebenarnya. Hidup manusia yang sebenarnya adalah perpaduan antara hitam dan putih, gelap dan terang, hidup, mati dan hidup. Nah, disitulah sebenarnya kita harus dapat meyakini bahwa di balik segala kehidupan kita, suramnya kehidupan ini, Tuhan Allah masih tetap mencintai kita. Tuhan Allah masih menyayangi kita, yakni dengan memberikan putra yang tunggal untuk kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo, luar biasa sharing dan berbagi cerita pada malam hari ini. Saya secara pribadi juga turut dikuatkan. Mudah-mudahan juga sahabat setia Rita Podcast juga mengalami hal yang sama. Karena itu, terima kasih juga untuk sahabat setia Rita Podcast yang sudah dengan setia menyaksikan tayangan di episode kali ini. Jangan lupa tonton video kami selanjutnya, dan juga untuk video ini ya mohon untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Saya Asgara, Romo Hans, dan juga semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.